Dipaksa gabung NATO, Swedia menolak demi keamanan. Hurrah! Perdana Menteri Swedia Magdalena Andersson menolak jika negaranya bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Sebagaimana dilansir pikiranrakyat.com dari Reuters, PM Andersson mendapat desakan dari oposisinya untuk mempertimbangkan agar Swedia bergabung dengan NATO. Desakan tersebut muncul setelah Ukraina diserang oleh Rusia. Penolakan dari Andersson telah disampaikannya pada Selasa 9 Maret 2022. PM Andersson menyatakan bahwa untuk saat ini permohonan untuk menjadi anggota NATO akan mengganggu keamanan di Eropa. Kalau Swedia memilih untuk bergabung dengan NATO dalam situasi seperti sekarang ini, langkah ini akan semakin menimbulkan destabilisasi di kawasan Eropa serta meningkatkan ketegangan, kata Andersson. Menurut PM Andersson, pemerintah di negara-negara Eropa harus memiliki kebijakan yang visioner dan konsisten agar terciptanya keamanan antar negara. Sudah saya jelaskan selama ini bahwa yang terbaik bagi keamanan Swedia dan keamanan kawasan Eropa adalah pemerintah memiliki kebijakan jangka panjang yang konsisten dan bisa diprediksi, dan itu yang terus saya yakini, ujarnya. Sejak 1814, negara Swedia belum pernah terlibat dalam peperangan. Kebijakan luar negeri yang dibangun negara tersebut adalah bahwa Swedia tidak akan bergabung dengan aliansi militer. Meski begitu, Swedia dalam beberapa tahun belakangan ini sempat membina hubungan yang lebih dekat dengan NATO saat ketegangan dengan Rusia di kawasan Baltik meningkat. Invasi oleh Rusia yang disebut Moskow sebagai operasi militer khusus telah memunculkan kembali desakan agar Swedia bergabung dengan NATO. Tidak hanya Swedia, desakan serupa juga dialami oleh Finlandia yang juga bukan merupakan anggota aliansi tersebut. Di samping itu, Rusia tidak ingin Finlandia dan Swedia bergabung dengan NATO. Pada akhir Februari 2022, Rusia membuat peringatan terbaru tentang konsekuensi militer politik yang serius jika ada negara lain yang menghalanginya. Rusia tidak ingin Finlandia atau Swedia bergabung dengan NATO, dan akhir bulan lalu Moskow membuat peringatan terbaru tentang konsekuensi militer politik yang serius jika mereka melakukannya. Andersson berbicara setelah bertemu dengan para pemimpin partai oposisi untuk membahas situasi keamanan yang memburuk. Pada Jumat 4 Maret 2022, Demoskop ditugaskan oleh media Aftonbladet untuk membuat polling bagi rakyat Swedia terkait negaranya bergabung dengan NATO. Hasil polling menunjukkan bahwa 51%, hal tersebut menunjukkan adanya kenaikan dari presentasi sebelumnya yang dilakukan pada Januari 2022, yaitu 42%. Politisi Irlandia kecam barat sanksi pada Rusia harusnya juga diterapkan ke Israel yang 72 tahun tindas Palestina. Politisi Irlandia Richard Boyd Barrett pada Rabu menyoroti standar ganda negara barat terkait invasi Rusia atas Ukraina. Semua kutukan kecaman terhadap rezim Vladimir Putin karena menginvasi Ukraina seharusnya juga diterapkan kepada negara Israel atas perlakuannya terhadap warga Palestina, tegas Richard Boyd Barrett dalam cuitannya di akun Twitternya @rboyd Barrett Rabu 2 Maret lalu. Penelusuran serambinews.com di laman Wikipedia. Dalam postingan yang disertai video, Richard mengatakan sejumlah kritik terhadap pemerintahannya atas tanggapan pada invasi Rusia terhadap Ukraina yang dibandingkan dengan perlakuan Israel terhadap Palestina. Dia menyampaikan hal itu bertepatan dengan invasi barbar terhadap Ukraina yang dilakukan oleh rezim Vladimir Putin. Ditegaskan semua pihak sudah sepatutnya mengecam kejahatan yang bertentangan dengan kemanusiaan yang dilakukan Putin di Ukraina. Pemerintah langsung bergerak dalam waktu 5 hari untuk menjatuhkan sanksi kepada rezim Putin dan melakukan tindakan mendesak hingga penggunaan bahasa yang keras. Apa yang dilakukan terhadap Putin itu menurut Richard sudah sangat tepat dan sepantasnya hingga disebut sebagai barbar, penjahat, pembunuh,
membunuh penghasut perang. Semua hal itu diakui patut. Tetapi semuanya itu seharusnya juga diterapkan kepada negara Israel atas perlakuannya terhadap warga Palestina, ujar Richard sebagaimana diunggah secara utuh dalam akun YouTube Cardova Media. Namun lanjut Richard, pemerintah dinilainya justru risau untuk menggunakan bahasa atau perlakuan yang sama pada Israel, merasa tidak pantas bahkan menggunakan kata apartheid. Richard pun membeberkan ketika Amnesty International, organisasi HAM yang paling dihormati di dunia, dan lembaga Human Rights Watch dalam waktu singkat mengeluarkan laporan kejahatan tersebut, menyatakan bahwa Israel sejak didirikan dilandaskan pada sistem penindasan, penguasaan, apartheid, dan rasisme, melibatkan pembunuhan terhadap penduduk sipil yang tidak bersenjata terus-menerus, penahanan dan penangkapan, pencaplokan tanah, kemudian pengusiran penduduk, pengabaian hak mendasar terhadap 6 juta warga Palestina yang terusir, yang berada di luar Israel dan teritorial Palestina yang dijajah kembali ke rumah mereka sendiri. Dia juga menyampaikan soal blokade ilegal Israel terhadap Gaza, sebagaimana yang dinyatakan dalam laporan bahwa Gaza berada pada situasi permanen terjadinya krisis kemanusiaan. Pencegah mereka warga Palestina di Gaza untuk mengakses makanan dan air minum, memperlakukan penduduk Arab, penduduk Palestina sebagai ras yang inferior. Sudah kurang keras apalagi sehingga Anda memilih untuk berhati-hati memilih bahasa untuk Israel. Anda merasa senang menggunakan bahasa pernyataan yang paling keras mendeskripsikan kejahatan yang tidak manusiawi oleh Vladimir Putin, tetapi Anda tidak menggunakan kekuatan bahasa yang sama untuk mendeskripsikan perlakuan Israel terhadap Palestina, tegas Richard. Permintaannya ditolak NATO. Zelensky kecewa berat jika ada yang mati itu karena kelemahan Anda. Penolakan NATO untuk menutup langit Ukraina atau memberlakukan zona larangan terbang membuat Presiden Volodymyr Zelensky berang. Dalam pidatonya yang penuh kekecewaan, Zelensky mengkritik NATO, mengatakan bahwa NATO sengaja membiarkan Rusia meningkatkan serangannya dari udara. Jika ada orang yang mati hari itu karena Anda, karena kelemahan Anda, karena kurangnya persatuan Anda, kata Zelensky pada Jumat malam, menuding NATO memberikan lampu hijau kepada Rusia untuk membom kota dan desa. NATO menolak permintaan Zelensky untuk menutup langit Ukraina, memperingatkan bahwa hal itu dapat memicu perang yang meluas di Eropa dengan Rusia yang bersenjata nuklir. Dengan kegeraman dan kesedihan, Zelensky pun menyinggung soal jaminan keamanan 1994. Yang dapat dilakukan aliansi hari ini adalah melewati sistem pengadaan 50 ton bahan bakar diesel untuk Ukraina, mungkin agar kita bisa membakar Memorandum Budapest, kata Zelensky. Jaminan keamanan 1994 diberikan NATO kepada Ukraina sebagai imbalan atas penarikan senjata nuklir era Soviet. Tahun lalu Moskow juga meminta Washington untuk memberikan jaminan keamanan tertulis bahwa NATO tidak akan memperluas jangkauannya ke Ukraina dan Georgia, prospek yang dipandang sebagai ancaman besar oleh Moskow.